Halo teman-teman. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek tugas rancang Tekjar kami, yaitu mengenai pembuatan topologi. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Matthew Setia Harjo dengan NIM 672018-391. Dan kemudian saya Adeline Debbie Kristiana, NIM 67 2018 363. Oke, di sini kami membuat topologi dengan menggunakan DNS GNS 3. Selanjutnya, pertama-tama untuk memulai pembuatan topologi ini, pertama kita buka GNS 3, kemudian kita pilih file, kemudian kita create new project. Nah, di sini kita sudah create project, jadi kita buka aja. Nah, di sini kita taruh router, 2 router, kemudian 1 server, dan 3 klien, 1 switch, dan juga NAT. NAT di sini fungsinya adalah untuk menghubungkan ke jaringan internet. Nah, server di sini ini adalah Ubuntu server, kemudian Ubuntu 16 ini merupakan Ubuntu desktop yang menjadi klien, kemudian Win7 ini juga klien, yaitu Windows 7, dan ada Kali Linux juga sebagai kliennya. Kemudian kita start dulu agar semuanya menjadi hijau, yang artinya aktif. Kemudian kita akan konfigurasi IP-nya, kita klik console di R1 atau router 1. Kita tunggu sampai muncul pagar R1. Nah, di situ setelah muncul itu baru kita bisa memulai konfigurasinya. Nah, setelah muncul, kemudian kita ketikkan conft untuk masuk ke dalam konfigurasi, kemudian kita ketikkan int f0/0. Nah, ini merupakan port yang digunakan dari router 1 ke servernya. Nah, kemudian di sini kita ketikkan IP address-nya, kita menggunakan yang range ini. Kemudian setelah itu kita ketikkan no sh. Kemudian kita langsung ketikkan exit aja biar nggak kelamaan. Kemudian S0/0 ini antara router 1 dengan router kedua, sehingga mereka yang nantinya akan selalu berhubungan. Nah, kemudian kita ketikkan juga IP address-nya. IP address di sini merupakan range dari router 1 dan router 2. Kita ketikkan no sh. Kemudian kita akan cek dengan menggunakan IP DHCP full server dulu, kita masuk. Kemudian kita tuliskan terlebih dahulu network-nya. Network yang dipakai di sini adalah gedung A, atau yang bisa dibilang sebagai servernya. Kita masukkan, kemudian setelah itu kita ketikkan default router. Ini kita sesuaikan dengan gedung A, net ID yang ada di gedung A. Kemudian selanjutnya kita ketikkan sh IP root. Ini untuk mengecek apakah sudah tersimpan atau belum. Kemudian kita ketikkan lagi sh IP DHCP full server. Nah, server ini merupakan namanya karena kita pertama akan menghubungkan R1 dengan server, jadi kita ketikkan full server. Kemudian kita masukkan juga IP root yang bagian router. Di sini kan net ID-nya 192.168.91.32. Kemudian setelah itu kita masuk ke sh IP root juga untuk mengecek apakah sudah tersimpan atau belum. Setelah itu kita akan masuk ke dalam konfigurasi yang kedua, yaitu yang router 2. Seperti biasa, kita tunggu sampai keluar pagar R2, yang artinya kita sudah bisa memulai konfigurasi.
Nah, kemudian kita ketikkan conft juga untuk masuk ke dalam konfigurasinya. Kemudian F0/0 ini merupakan port yang menghubungkan router 2 dengan switch, di mana switch ini nantinya akan terhubung juga ke klien-kliennya, ada 3 klien. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya juga. Sama seperti R1, cuma IP address-nya ini kita menyesuaikan dengan VLSM yang telah kita buat. Kemudian yang INTS0/0 ini yang menghubungkan antara R2 dengan R1 atau router 2 dengan router 1. Kemudian digunakan IP address yang ada di range router. Nah, 192.168.91.34 ini merupakan IP yang ada di router 2. Sedangkan untuk IP yang ada di router 1, dia menggunakan 192.168.91.33. Kemudian di sini kita menamakannya IP DHCP pool client. Karena pada port yang ini kita akan menghubungkannya dengan klien bukan ke server, jadi kita namakan sesuai dengan kegunaannya. Kemudian kita masukkan networknya juga, default router. Kemudian setelah itu kita cek apakah sudah tersimpan atau belum dengan do esa IP route. Jika sudah, maka kita akan masuk ke dalam IP route-nya yang gedung A, yaitu 192.168.91.0, yang IP awal, maaf. Nah, setelah itu kita akan mengecek kembali do esa IP route. Nah, di sini sudah masuk semua. Kemudian kita copy run. Kemudian running config start. Nah, untuk memastikan agar konfigurasinya sudah tersimpan dan bisa dijalankan. Nah, jika sudah muncul sukses, artinya konfigurasinya sudah selesai dan berhasil tersimpan. Untuk konfigurasi router 1 dan router 2 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam server. Pada bagian server ini, pertama-tama kita akan login dulu. Nah, di sini Ubuntu login-nya namanya Ubuntu. Password-nya kita masukkan. Setelah itu kita tunggu. Kemudian kita ketikkan sudoku untuk membuatnya menjadi root. Nah, kemudian kita ketikkan ifconfig. Nah, pada ifconfig ini ada ENS3 dan ENS4. Di mana nantinya ENS3 ini yang akan terhubung dengan network. Kemudian yang ENS4 ini yang IP kita. Jadi untuk penginstalan dan lain-lain itu kita menggunakan ENS3. Sedangkan ENS4 itu kita gunakan pada saat pengecekan pada klien-klien. Nah, karena sekarang kita akan menginstal, jadi kita akan menyalakan yang ENS3 terlebih dahulu. Kemudian yang ENS4-nya kita matikan. Kemudian kita restart dulu dan juga reboot agar interface-nya nanti pada saat kita masuk sudah terganti sehingga kita bisa langsung melakukan penginstalan. Kemudian kita tunggu sampai reboot-nya selesai. Nah, kemudian kita akan diminta untuk login lagi. Kita masukkan username, kemudian password-nya. Setelah itu kita ketikkan sudoku juga dengan password-nya untuk menjadikannya root. Selanjutnya setelah login dan mengubahnya menjadi sudoku, kita akan ifconfig dulu untuk melihat interface mana yang hidup. Nah, di sini kan sudah tertera ENS3 saja, yang ENS4 sudah tidak aktif.
Nah, setelah itu kemudian kita bisa melakukan untuk penginstalan. Yang pertama akan kita install yaitu Apache. Di sini kita ketikkan apt-get install Apache. Kemudian jangan sampai salah untuk mengetikkannya. Di sini kita menuliskannya install Apache 2. Nah, kemudian kita tunggu. Kemudian jika ada pilihan yes or no, kita ketikkan Y, yang artinya yes. Kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Nah, ini penginstalan sudah selesai. Di mana kalau penginstalan sudah selesai, itu kita bisa langsung mencobanya di klien. Nah, sebelumnya kita ketikkan dulu nano interface untuk melihat network interface-nya. Nah, di sini kita balik, kita matikan yang ENS3, kemudian kita nyalakan yang ENS4. Karena sekarang kita akan mencoba di klien, jadi kita harus memindahkan interface-nya terlebih dahulu. Setelah itu seperti biasa, setelah mengganti network interface, kita akan restart, kemudian kita reboot. Nah, kita akan tunggu rebootnya sampai selesai. Kemudian jika sudah diminta untuk login, kita masukkan username dan passwordnya. Jangan lupa untuk mengubahnya ke sudoku atau root. Nah, kemudian kita bisa langsung mencobanya di klien. Pertama kita coba di Windows yang paling ringan. Sudah jadi, kemudian kita masuk ke Linux, kali Linux. Kita coba untuk memasukkan IP-nya, apakah sudah keluar Apache-nya. Jika sudah keluar Apache-nya, itu artinya sudah berhasil untuk yang IP. Nah, untuk kali Linux ini memang agak lama karena lumayan berat, jadi kita tunggu saja sampai terbuka. Setelah terbuka, kita masukkan IP-nya. IP di sini kita menggunakan IP yang di NS4. Nah, yang di NS4 itu IP-nya 192.168.91.3. Nah, ini udah Apache 2 Ubuntu default pack-nya sudah terbuka. Jadi untuk Windows dan kali Linux sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba di Ubuntu desktop. Nah, di Ubuntu desktop ini juga sama. Kita tunggu sampai terbuka, kemudian kita klik yang Mozilla untuk browsernya. Ubuntu dan kali Linux ini emang agak berat, jadi emang lama untuk terbukanya. Jadi kita tunggu saja. Nah, setelah terbuka, kita klik yang Mozilla Firefox. Kemudian setelah itu, nanti kita ketikkan IP yang di NS4 yang 192.168.91.3 untuk mengetes apakah Apache default pack-nya sudah jadi atau belum, sudah bisa terbuka atau belum. Nah, di sini kita ketikkan 192.168.91.3. Ini kita enter. Nah, di sini sudah masuk ke Apache 2 Ubuntu default pack, yang artinya itu sudah berhasil. Jadi untuk ketiga klien ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke penginstalan selanjutnya, sehingga kita harus menyalakan ENS3 dan menonaktifkan untuk ENS4.
Nah, kita selanjutnya akan melakukan penginstalan di bagian yang kedua, yaitu FTP. Jangan lupa untuk restart dan juga reboot terlebih dahulu. Nah, apt-get install sekarang. Kita install dulu untuk PHP-nya terlebih dahulu, baru FTP. Nah, di sini kita install PHP dulu, libapache 2 mod. Jangan sampai ada satu spasi yang kurang ataupun ada salah ketik, karena ini yang pertama kita salah ketik, jadi kita harus ulang ketik juga. apt-get install PHP libapache 2 mod PHP mcrypt, PHP MySQL, PHP CGI, PHP curl, PHP JSON. Nah, itu untuk syntaxnya. Kemudian kita enter. Kemudian nanti ada pilihan yes or no. Seperti biasa kita ketikkan Y untuk yes. Kemudian penginstalannya sudah dimulai. Nah, di sini kita tunggu sampai penginstalannya benar-benar selesai. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian setelah selesai, akan muncul untuk home Ubuntu-nya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita ketikkan nanovar www.html tes PHP. Di sini untuk memastikan untuk tes PHP nanti apa yang akan muncul gitu. Nah, di sini kita ketikkan, nah di sini kan masih kosong, jadi kita ketikkan seperti yang ada di layar. Nah, ini untuk PHP infonya. Jadi nanti ketika kita mencoba di klien akan muncul untuk tes PHP infonya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menginstal untuk bagian PHP MyAdmin-nya. Di sini kita akan hubungkan dengan MySQL. Sintaksnya adalah apt-get install MySQL server, MySQL client. Seperti biasa, jika ada pilihan Y or N, kita pilih Y. Kemudian kita masukkan username. Kita masukkan password untuk root-nya yang ada di PHP MyAdmin. Kemudian kita next. Kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Jika penginstalannya sudah selesai, kita akan lanjutkan dengan menginstal PHP MyAdmin. Tadi sudah PHP, kemudian MySQL-nya, sekarang PHP MyAdmin-nya. Kita tunggu sampai penginstalan PHP MyAdmin selesai. Nah, kemudian untuk configuring PHP MyAdmin, kita pilih yang Apache 2, jangan sampai terlewat. Caranya dengan mengeklik tombol spasi untuk memilih Apache 2, kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan lanjutkan penginstalan. Kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Kemudian setelah itu akan muncul configuring PHP MyAdmin, kita ketik yes, kemudian kita masukkan username dan juga passwordnya. Kemudian setelah itu kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai, maka kita akan masuk ke dalam penginstalan FTP. Nah, kita ketikkan apt-get install pro FTPD. Kemudian di sini untuk Pro FTP configuration kita pilih yang standalone. Selanjutnya kita tunggu sampai instalan selesai. Setelah selesai, nah setelah selesai kita akan menambahkan user tag jar.
Kemudian untuk ini kita masukkan password dan yang lainnya kita enter-enter saja. Terus is the information correct, kita ketikkan Y atau yes. Kemudian kita ketikkan Service Pro FTPD restart untuk merestartnya. Selanjutnya kita akan kita akan keluar dari home Ubuntu. Kita masuk ke dalam home Ubuntu, kita masuk ke dalam home Ubuntu. Kemudian kita mengetikkan nano techjar.txt untuk masuk ke dalam file techjar.txt. Nah, di sini kita ketikkan nama dan name. Di sini ada Adi Debi Kristiana dan juga Matthew Setiara Harjo. Kemudian kita ketikkan cdvar www.html. Nah, kita masukkan untuk HTML-nya. Di sini title, maksudnya judulnya yang nanti akan keluar. Kemudian head body, bodinya itu kita ketikkan nama dan name kita. Kemudian kita save, Ctrl X, Enter. Dimana nanti ini Apache dan juga yang lainnya. Nah, kemudian kita ketikkan cp index.html var www.html. Nah, kemudian selanjutnya kita akan install DNS. Nah, apt-get install bin9 untuk instalasi DNS-nya. Kita sudah masuk ke dalam DNS. Kita tunggu sampai instalan selesai. Jika sudah, kita ketikkan nano name conf default zone. Nah, di sini kita ubah localhost. Setiap kata localhost kita ubah menjadi trtechjar.com. Kemudian kita sesuaikan seperti yang ada di layar. Setelah itu kita akan mengcopy db lokal ke db techjar. Kemudian mengcopy db127 ke db192. Seperti biasa kita mengubah localhost juga menjadi trtechjar.com. Kemudian IP-nya kita sesuaikan dengan IP kita. Kita save. Setelah itu kita akan masuk ke nano db192. Di sini juga sama, kita mengubah localhost menjadi trtechjar.com. Nah, kemudian kita juga jangan lupa untuk mengubah 1.0.0 menjadi 3, karena 3 itu adalah angka terakhir dari IP-nya kita. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke resolve conf. Nah, di sini kita masukkan name server yang belum tertera. Di sini ada name server 10.0.2.2 dan 888.8844. Nah, ini merupakan name server untuk internet. Nah, di sini masih salah kan? Ini name-nya benar, tapi address-nya salah. Nah, kenapa address-nya bisa kayak gitu? Karena kita lupa mengubah interface-nya. Kan yang kita mau pakai itu yang IP INS4. Jadi kita harus menyalakan INS4 dulu. Kemudian kita menonaktifkan yang INS3. Agar nantinya kita bisa langsung mencoba di klien dan itu bisa terbuka dengan benar. Nah, kemudian setelah ubah, jangan lupa untuk restart dan reboot. Kemudian kita masuk lagi ke nano name conf default zone. Nah, di sini kita sesuaikan lagi seperti yang tadi. Kemudian kita mengcopy db lokal ke db techjar 127 ke 192. Kemudian kita mengubah lagi localhost-nya menjadi trtechjar.com. Dan jangan lupa untuk mengubah IP-nya juga seperti yang tadi sudah dikerjakan. Nah, kemudian jika sudah, kita masuk ke yang nano 192. Di sini juga sama, kita ubah localhost menjadi trtechjar.com. Kemudian IP terakhir kita masukkan. Kita save. Kemudian kita service bin9 restart. Kita restart dulu. Setelah itu kita masuk ke resolve conf. Nah, di sini kan masih kosong. Jadi kita masukkan saja name servernya. Name server yang pertama itu adalah IP kita. Kemudian yang selanjutnya, name server kedua sampai keempat, itu merupakan name server yang nantinya akan dihubungkan ke internet. Sehingga kita bisa mengaksesnya. Nah, setelah itu kita save, kemudian kita cek lagi. Nah, di sini kan sudah benar.
menggunakan yang IP 192.168.91.3. Kemudian kita akan coba untuk klien pertama, yaitu di yang Windows. Nah, jangan lupa untuk mengubah DNS-nya dulu di Control Panel Network Connection. Nah, di sini sudah jadi kan trtechjar.com. Selanjutnya, nah ini kita masuk lagi ke Windows-nya. Nah, sudah masuk ke Windows. Sekarang coba untuk internetnya, kita masukkan yang 91.3 yang phpMyAdmin. Nah, phpMyAdmin sudah terbuka. Nah, kalau Windows tuh emang dia cuma kebukanya kayak gitu aja. Nah, selanjutnya kita coba yang trtechjar.com untuk phpMyAdmin udah berhasil. Kemudian yang IP biasa juga sudah berhasil untuk Apache web servernya. trtechjar juga sudah berhasil. FTP juga sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah coba semuanya untuk yang Apache, kemudian phpMyAdmin dan FTP semuanya sudah berhasil di Windows. Sehingga kita bisa lanjut untuk ke klien yang lain, yaitu klien dari Linux dan juga klien dari Ubuntu Desktop. Nah, ini sudah berhasil. Kita close saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang Ubuntu Desktop. Kita akan coba untuk kliennya. Nah, kita masuk ke Mozilla, seperti yang tadi, Firefox. Harus sabar kalau yang Ubuntu Desktop sama Linux itu emang lama. Nah, di sini kita coba dulu mulai dari yang IP biasa. Yang web server yang Apache. 192.168.91.3 udah berhasil. Kemudian kita lanjut masuk ke yang phpMyAdmin dengan IP biasa dulu, IP server kita. Nah, sudah berhasil juga. Selanjutnya yang terakhir kita akan coba dengan FTP. FTP:2// kemudian IP servernya. Nah, kita enter. Kemudian akan muncul techjar.txt-nya. Nah, ini berarti udah berhasil FTP-nya. Kalau misalnya sudah muncul sampai techjar.txt, udah masukkan username dan password juga. Nah, ini kita masukkan Ubuntu, username-nya, password-nya sesuai dengan password Ubuntu. Kemudian selanjutnya kita next, enter aja. Kemudian, nah ini akan muncul untuk data yang ada di FTP. Nah, datanya yaitu techjar.txt. Seperti yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk Ubuntu Desktop sudah berhasil. Selanjutnya kita X saja. Untuk yang Ubuntu Desktop dan Kali Linux bagian DNS atau yang kita ubah menjadi trtechjar.com itu kita akan jelaskan nanti di akhir. Bukan di akhir sih, tapi setelah ini. Karena masih ada beberapa yang harus diubah untuk melanjutkan itu. Jadi kita sekarang
mencoba yang dengan IP server biasa dulu. Nah, ini untuk web server Apache sudah berhasil, phpMyAdmin berhasil, kemudian yang terakhir FTP-nya juga berhasil di Kali Linux. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba untuk DNS yang bagian Ubuntu desktop dan juga Kali Linux. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyeting DNS di Ubuntu desktop dan Kali Linux-nya. Buka Ubuntu desktop-nya. Nah, kemudian ke Firefox. Tapi ke setting dulu biar aman. Terus network, buka wire, setting, internet. Nah, di sini kita akan masukkan IP kita 192 yang pakai 2 angka NIM belakang. Nah, kemudian next aja. Nah, di sini kita buka Mozilla dan kita coba di sini domain hostnya trtekjara.com. Kemudian enter. Nah, di sini jadi error. Kan, di sini error. Semua error. Nah, sekarang akan kita coba merestart Ubuntu desktopnya. Nah, emang ini di Ubuntu desktopnya emang agak sedikit lemot. Kemudian masuk. Buka Mozilla. Nah, dan ikuti seperti yang tadi. trtekjara.com. Nah, maka akan jadi seperti ini. Jika jadi bakal ditandakan berhasil. Kemudian kita lanjut ke Kali Linux. Sama juga di Kali Linux kita cari network. Kemudian masukkan IP-nya. tekjara.com. Nah, sama juga seperti yang Ubuntu desktop tadi. Error. Maka di sini kita restart lagi Kali Linux-nya. Kita masuk. Tunggu, masuk ke Mozilla. Kemudian ketik lagi domainnya. Nah, jika sudah keluar berarti dapat dipastikan itu berhasil. Baik. Dan masuk lagi. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk menyeting SSL-nya. Ketik seperti layar A2 nmod SSL. Kemudian kita buka service Apache, kita restart. Tunggu. Nah, di sini kita pakai MACdir /etc /apache2/ssl. Nah, maka di sini Ubuntu-nya akan muncul OpenSQL reg minx 509 min nodes min days 365 ini jumlah harinya ya dalam 1 tahun. Min yuki. Terus enter. Kita tunggu. Nah, di sini masukkan RSA-nya 20.18, terus keyout-nya /etc/apache /ssl /apache.key /out /etc /apache2 /ssl /apache dot crt. Oke, kita enter. Nah, akan muncul seperti pada layar ini. Nah, di sini bebas ya teman-teman untuk country name. Di sini karena 2 letter code. Di sini karena Indonesia kita taruh aja ID. Nah, kemudian kita enter. Nah, state of province aku taruh Jawa Tengah. Ini bebas sih, opsional gitu. Dikosongin juga bisa. Itu Salatiga, City Salatiga, FTI UKSW. Soalnya ada organisasinya juga, unit FTI. Nah, itu
namanya ku kosongin bisa, nggak apa-apa, karena itu emang opsional. Oke, kemudian kita enter kalau sudah. Terus kita masuk nano etc apache 2 /sites strip available /default. min ssl .conf. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan ngeprint. Maka kita terus ke bawah, lurus lagi. Tapi terlebih dahulu kita masukkan. Nah, di sini enter aja. Disamaratakan ikut seperti yang atas. Server name. Ini huruf besar kecilnya pengaruh. Kan biasa enggak, tapi di sini harus ikutin huruf besar kecilnya, itu ngaruh. Server name tekjar. Terus IP kita 192.168 91.3 terus 2443. Oke, enter. Nah, masukkan lagi SSL certificate file /etc /apache 2 /ssl /apache.crt. Kemudian kita enter lagi SSL certificate key. Ini seperti atas tapi tambah key filenya aja. Key file. Nanti apache.crt-nya ganti apache.key. Dan kita enter. Kalau udah di save aja. Ctrl X, Y, enter. Dan masuk. A2 inside default ssl.conf. Dan kita enter. Buka service Apache 2, restart. Kita akan merestartnya. Nah, kita keluarin dulu figur. Kita di sini akan mengetes SSL-nya jadi atau enggak. Pertama-tama kita coba dulu di Windows. Kita keluar aja. Di sini bebas mau masukin nama domainnya kayak tadi trtekjar.com maupun atau mau masukin IP-nya. Di sini saya pakai IP. Nah, enter. Nah, kemudian continue. Nah, udah keluar, pastikan udah jadi. Kita pindah ke Ubuntu desktop. Kita masuk lagi. Tapi memang di Ubuntu desktop ini emang agak lemot, teman-teman. Jadi kita bersabar saja. Kita tunggu. Nah, bersabar ya teman-teman. Kalau emang lemot. Oke. Di sini kita buka Mozilla dulu. Seperti yang di Windows tadi kita cek apakah jadi atau enggak SSL-nya.
Tapi di SSL ini kan bedanya kalau DNS kita pakai HTTP, kalau di SSL kita ngeceknya itu pakai HTTPS gitu. Nah, kita masuk. Kemudian sama seperti tadi, masukin https://2 kali, terus masukkan IP kita yang tadi. Ini aku masukkan IP ku 192.168.91.3. Oke, dan kita enter. Nah, yang secret connection kita masuk ke advance. Kemudian add exception. Nah, confirm security. Oke, nanti dia akan loading otomatis. Nah, dan keluar berarti udah berhasil ya teman-teman. Habis ini kita pindah lagi ke Kali Linux. Keluar dulu. Kita coba lagi seperti yang tadi. Untuk memastikan apa SSL-nya jadi atau enggak. Nah, untuk pengujiannya ini, kalau di Windows, di device saya, Windowsnya main lancar menurut saya. Ya agak delay dikit lah. Tapi kalau di Kali Linux sama di Ubuntu desktopnya emang ya gitu, delaynya lumayan lah parahnya. Buka Mozilla. Nah, ketika buka Kali Linux, maka Mozilla-nya akan terbuka secara otomatis. Masukkan lagi https://2 kali. Terus ini aku masukkan IP aku 192.168.91.3. Kemudian kita enter. Nah, sama seperti yang tadi, kita pilih advance bawah. Terus klik accept the risk and continue. Sini kita akan memberikan akses. Karena di sini pakainya HTTPS. Oke, udah keluar. Nah, dapat dipastikan itu sudah jadi, teman-teman. Kemudian kita masuk lagi. Kita clear. Oke. Nah, kita ketikkan nano spasi /etc/network. Sini kita akan mengganti interface-nya. Nah, karena tadi kita melakukan penginstalan, maka aku tutup yang 3, buka yang 4. Nah, sekarang kita lakukan kebalikannya. Kita restart. Kemudian reboot. Oke. Ditunggu saja. Akan keluar seperti ini.
Kita tunggu. Bootingnya ini sedikit memakan waktu. Nah, Ubuntu login, kita login lagi. Di sini saya loginnya pakai Ubuntu. Ubuntu, kemudian masukkan password. Nah, oke. Pakai sudo su. Karena kita akan mulai dari pertama seperti tadi. Nah, sekarang kita masuk ke Sambanya. Kita akan menginstal Samba. apt get di sini apt-nya nggak pakai spasi ya teman-teman, soalnya spasinya ngaruh. Ini disambung apt-nya. apt get install Samba. Yang kita enter. Kita tunggu sampai dan yes, kita lanjut. Tunggu sampai selesai. Karena ini merupakan proses header. Oke. Mereka bermunculan. Kita tunggu lagi. Nah, kita masukkan nano /samba. Nah, seterusnya kayak tadi. Di sini kita akan ngeprint. Oke, dan kalau seperti ini. Sini kita akan mengetik share kalau di sini dibuat sama rata seperti yang di atas. Oke, ikutin aja format yang di atas. Yang print itu. Komen.
mohon ditunggu, emang agak sedikit ya lelet gitu ya teman-teman. Oke, kita ketikkan komen sama dengan tr tag jar A, masukkan aja namanya bebas, tapi biar aku ingat aku masukkan tr tag jar A. Kemudian di sini path-nya home/ubuntu. Dia browserable, yes. Kemudian read only, yes juga. Kemudian wes oke. Kita pilih no ya. Kemudian kita create mask-nya. Oke, kalau sudah kita clear. Tapi kalau nggak clear juga nggak apa-apa teman-teman. Kalau aku sih biasa di clear. Kemudian kita restart. Nah, di sini passwordnya salah. Aku memang salah ketik. Nah, harusnya ada smb passwd. Tuh. Min A Ubuntu. Yang password type. Kita masukkan lagi. Oke, kita tutup lagi yang 3, kita buka yang 4 untuk melanjutkan. Nah, kita pakai init yang networking restart ya teman-teman. Kita tunggu saja bootingnya. Nah, kita login lagi. Ubuntu, password, sudoku, seperti awal. Terus if config, kita lihat sini jadi atau enggak. Nah, kemudian kita cek satu-satu untuk sambanya jadi atau enggak pada setiap kliennya. Oke, kita buka File Explorer. Kita pergi ke network. Buka network. Bersabar. Nah, kita masukkan domainnya / 2 kali, terus masukkan IP-nya 192.168.913. Kita buka share. Nah, di sini ada username-nya. Sini saya passwordnya salah. Kita coba lagi. Ubuntu 123. Nah, sini bisa tag jar dan keluar. Berarti ditandakan dan dipastikan sambanya berhasil di Windows. Sekarang kita coba ke Ubuntu desktop. Oke. Kita buka filenya.
kita beri ke network. Tapi bisa network, tapi sini aku akan coba pakai ke connect to server. Server address, masukkan SMB 2 slash 2 kali, kita connect. Nah, di situ ada file share, kita buka folder share. Nah, sini kita ganti ke register user untuk memasukkan passwordnya. Oke, bersabar. Masukkan password 123. Nah, ada file txt-nya, kita buka. Seperti tadi, dapat dipastikan berhasil lagi. Sekarang kita pindah ke Linux. Kita login, buka filenya, open folder. Oke, kita lanjut ke Linux-nya, kita buka. Oke, kita ketik lagi smb 2 slash 2 kali, masukkan IP kita. Buka folder share, kalau ada file txt-nya dipastikan berhasil. Sini minta masuk dulu, kita ganti username Ubuntu, passwordnya. Nah, txt-nya keluar dan berhasil ya teman-teman. Oke, nah sekian penjelasan dari kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih.